Selamat datang kembali di IAS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sequel Inuyasha yang berjudul Hanyo no Yashahime. Pada video sebelumnya, Moroha dan kawan-kawan berhasil mengalahkan salah satu dari bahaya besar, yaitu Tokotsu. Dan kemudian mereka membawa kepala Tokotsu ke Jubei untuk dijual. Di sana, Towa juga bertanya mengenai kupu-kupu mimpi. Namun, Jubei waktu itu belum punya informasi. Kemudian, Jubei memberikan misi untuk menyelidiki sebuah lokasi yang dimana banyak orang hilang di sana. Dan mereka pun menerima dan berangkat ke sana. Di jalan, mereka hampir saja menabrak seorang anak kecil. Anak kecil tersebut bilang orang tuanya mengabaikan dia supaya dia bisa merawat kucing. Karena merasa aneh dan lokasinya juga sama seperti tujuan mereka, akhirnya Moroha dan kawan-kawan pun pergi ke kampung itu. Dan benar saja, ternyata emang banyak sekali kucing di sana. Namun ternyata kucing itu adalah kucing siluman, sob. Mereka bertiga kemudian membasmi kucing-kucing itu, dan warga yang ada di sana pun kembali normal. Mereka mendatangi sebuah kuil yang mencurigakan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang biksu dan mereka pun menginap di sana. Namun, karena tempat itu dipenuhi dengan bau siluman, mereka di sana pun berpura-pura tidur. Dan kemudian siluman kucing itu keluar dan menyerang mereka. Meskipun dengan mudahnya dibasmi, Moroha dan Setsuna mencari keberadaan kuburan siluman yang katanya tubuhnya dikubur di bawah kuil itu. Sedangkan Towa sendiri waktu itu menemani sang biksu di dalam kuil. Mereka berdua kemudian menemukan siluman kucing yang besar. Namun ketika mereka lawan, tubuhnya kembali lagi seperti semula. Towa yang di dalam kuil ternyata baru menyadari bahwa biksu itu dirasuki oleh siluman kucing yang sebenarnya. Setsuna pun ikut membantu Towa. Mereka kemudian melawan siluman kucing yang berada di tubuh biksu tadi. Setsuna memutuskan untuk membunuh siluman sekaligus dengan biksunya. Namun Towa mencegahnya. Towa langsung maju sendiri dan menggunakan kekuatannya. Dia menusuk siluman itu dan menyerap energi silumannya tanpa melukai sang biksu. Mereka pun berhasil menjalankan misi tersebut dan berpamitan kepada biksu tadi. Scene pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan dengan siluman Kyuki yang merupakan salah satu dari 4 bahaya yang sedang melapor kepada Kirinmaru bahwa Tokotsu sudah dihabisi oleh Putri Sesomaru. Di sisi lain, Towa dan Setsuna pulang ke rumah nenek Kaede. Pada keesokan harinya, Setsuna pergi berburu siluman dengan anggota lain. Namun saat itu Towa ditinggal karena dia masih tidur saat itu. Dan setelah terbangun, Towa pun langsung bergegas menyusulnya. Di perjalanan, Towa bertemu dengan seseorang yang bernama Riku. Towa memberi Riku sebuah apel yang dibawa dari zaman modern. Dan Riku pun sangat suka dengan rasanya. Kemudian Riku pun pergi. Di sini kita lihat di telinganya terdapat sebuah anting yang mungkin saja itu adalah salah satu dari mutiara pelangi yang berwarna biru. Kemudian setelah berbicara singkat dengan Towa, Riku pun pergi. Namun dia meninggalkan barangnya yang ternyata itu adalah pedang katana. Katana tersebut adalah Kiko Jumanji yang asli. Tapi tak disangka, ternyata pedang itu hasil curian, dan Towa pun ditangkap oleh pasukan dari Ogi Gayatsu Hiragi.
Towa kemudian dibawa ke hadapan wakil Shogun Kanto. Sokyu yang merupakan samaran dari siluman yang bernama Yotsune, dia menunjukkan beberapa barang dan menuduh bahwa Towa adalah setengah siluman. Dia pun menceritakan tentang seseorang yang dulu pernah datang melalui sumur pemakan tulang dari sebuah tempat yang bernama Tokyo. Ya, sebagaimana yang kita tahu, itu adalah kisah Kagome dan Inuyasha di zaman dahulu. Sementara itu, Shizuna dan Moroha sedang dalam perjalanan juga ke tempat Towa. Di sini kita lihat Kyuki sedang memantau mereka melalui bola kristalnya. Dan dia juga mengirimkan siluman beruang es bernama Fubuki untuk menghadang mereka. Shizuna dan Moroha menyerangnya, namun tidak berpengaruh sedikit pun, karena itu bukan tubuh asli siluman itu. Di sisi lain, Towa menyadari bahwa siluman lain ada di sana. Dia menyadari kehadiran tubuh utama Fubuki yang menyerang Setsuna dan Moroha. Towa berusaha menyerang siluman itu dengan energinya, sekaligus memberikan tanda kepada rekan-rekannya. Moroha dan Setsuna menyadari keberadaan tubuh asli Fubuki. Lalu Moroha pun melepaskan serangan panahnya ke arah beruang itu. Dengan kombinasi serangan dari Towa, akhirnya siluman beruang es pun berhasil dimusnahkan. Moroha dan Setsuna datang menjemput Towa. Mereka yang menyadari bahwa di sana ada siluman langsung menyerangnya. Namun Yotsune berhasil kabur. Di tempat lain, Riku menemui Jubei. Dia menyuruh Jubei untuk membunuh keempat bahaya. Ternyata, dia saat ini berusaha mengumpulkan ketujuh mutiara pelangi dari siluman itu. Dan dia juga berniat untuk mengambil mutiara dari Moroha, Towa, dan Shizuna. Kembali ke tempat Moroha dan kawan-kawan. Saat ini, siluman tadi ternyata kabur ke sebuah gua. Dan di dalamnya itu adalah Kyuki, salah satu empat bahaya. Dia marah karena membawa Moroha dan kawan-kawan ke tempatnya. Lalu, dia memberikan siluman itu sebuah mutiara pelangi berwarna ungu. Yotsume yang mendapat kekuatan dari mutiara itu berubah wujud menjadi lebih kuat. Moroha dan Shizuna sudah sampai di sana. Dia langsung menyerangnya dan membuat Yotsune terjebak di dinding gua oleh panah Moroha. Namun, Moroha terkena serangan siluman itu. Dan ternyata, serangan itu membuat seseorang tertidur dan bermimpi. Kini giliran Setsuna yang melawan. Setsuna juga sempat terkena serangan Yotsune, namun tidak berpengaruh sama sekali, karena Setsuna sendiri memang tidak bisa tidur dan bermimpi. Towa yang saat itu bersama Takechio sudah sampai di sana. Namun sayangnya, mereka berdua langsung terkena serangan dan tertidur. Ternyata siluman itu berusaha melihat mimpi mereka dan mencari kelemahan dari mimpinya itu. Dan di sini kita diperlihatkan mimpi dari Takechio, Moroha, dan Towa juga. Setsuna yang menyadari itu langsung menggunakan jurusnya dan menyerang Yotsuna. Dia berhasil mengalahkannya, namun mutiara pelanginya malah kembali ke gua tempat Kyuki berada. Dari mutiara itu, Kyuki bisa tahu tentang mimpi mereka, terutama Towa, yang di dalam mimpinya melibatkan kubu-kubu mimpi dan pohon zaman juga. Mereka akhirnya terbangun dan langsung masuk ke gua Kyuki. Namun, akibat dari efek mutiara pelangi itu, energi siluman mereka diserap. Bahkan, Moroha pun tidak bisa menjadi Beni Yaksa. Hyugi berubah menjadi sosok aslinya, yang membuat mereka kewalahan. Moroha mengingat kembali pertarungan saat melawan siluman kucing, bahwa Towa bisa menyerap energi siluman lain juga. Moroha kemudian menyerang Towa, dan Towa memindahkan serangan tadi menjadi energi pedang silumannya, dan itu ternyata berhasil.
Towa langsung loncat dan menusukkan pedangnya ke tempat mutiara pelangi itu berada. Di samping itu ada Riku juga yang sedang mengamati mereka dari atas bersama Takechio. Kyuki berhasil menghadang Towa yang menyerangnya tadi. Ketika Towa hendak diserang balik, Setsuna melindunginya. Melihat adiknya terluka, Towa langsung mengeluarkan energi dan menggunakan serangan naga biru langit pada Kyuki. Dan serangan itu membuat dia tumbang. Kemudian datanglah Riku dan dia mengambil mutiara pelangi ungu milik siluman itu, serta memusnahkan Kyuki juga. Adegan berpindah, Moroha mendapatkan sebuah misi lagi dengan imbalan 1000 koin mon. Namun di sini Towa dan Setsuna tidak ikut karena mereka punya tujuan yang berbeda. Akhirnya Moroha pergi sendirian. Towa yang bertanya kepada Jubei tentang kupu-kupu mimpi, tapi dia masih belum mendapat informasi. Jubei menyarankan untuk membuat suatu hadiah saja, sebagaimana orang lain membayar mereka. Jadi, kalau ada hadiahnya, pasti orang-orang juga akan mencarikan informasi tersebut. Karena mereka tidak punya uang, akhirnya Towa dan Setsuna pun menyusul Moroha untuk berburu siluman. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi. Ternyata siluman yang mereka hadapi saat ini adalah salah satu dari keempat bahaya yang bernama Konton. Mereka pun bertarung melawan Konton dengan singa angin dan guntur peliharaannya. Siluman itu memakai sebuah perisai yang sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melukainya dan membuat mereka bertiga terdesak. Tiba-tiba ada seorang yang membuat sebuah awan hitam dan memindahkan mereka ke suatu tempat di pinggir sungai. Dia adalah Meifuku, anak dari Meiju, siluman yang cangkangnya paling keras di antara para siluman. Dia menunjukkan tulang kerangka di dalam sungai tersebut, yang ternyata itu adalah kerangka ayahnya yang telah dibunuh menggunakan perangkap sihir oleh Konton dan mengambil cangkang lapis baja milik Meiju. Itulah kenapa Konton memiliki perisai baju zirah yang sangat kuat saat ini. Semenjak saat itu, Meifuku mengikuti Konton untuk mengambil kembali cangkang ayahnya. Namun, dia masih lemah dan cangkangnya belum sekuat ayahnya juga. Tiba-tiba, siluman itu datang mengejar mereka. Meifuku saat itu menjadi perisai Towa, dan mereka pun bertarung di sana. Setsuna kewalahan, begitupun dengan Moroha yang tidak sempat berubah menjadi Bani Yaksa. Kini Towa yang melawan. Dengan perisai Meifuku, dia bisa menahan serangan pedang dari siluman itu. Towa menyalurkan energi siluman ke jirah besi milik Konton, sehingga Meifuku bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Meiju menahan pergerakan Konton, dan Meifuku menyerangnya dengan jurus meriam petir gelapnya. Setelah itu ditambah lagi serangan dari Towa juga, yang membuat perisainya terlepas kembali. Setelah jirahnya terlepas, Moroha dan Setsuna menyerang di kedua sisi. Dan akhirnya, Konton pun berhasil dilumpuhkan. Dan setelah itu, akan kita lanjutkan di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.